rasul. Ya, itu yang bisnis yang paling hebat. Beriman kepada Allah dan Rasul, ya, beriman kepada Allah dan Rasul, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi kalau di luar itu bukan bisnis, bukan tijarah, itu bukan tujuan. Ini terbalik kita. Saya jual gas. Gara-gara saya jual gas, ya, orang azan saya nak ikuti azan itu. Salah. Boleh kita berdagang, boleh kita bekerja, boleh kita ke laut, tapi jangan lupakan tijarah hari tadi. Jangan lupakan tu'minu nabillahi wa rasuli. Itu yang perlu kita camkan kepada anak-anak generasi kita. Kalau orang-orang tua kita ini memang sudah alhamdulillah. Ini yang kita ragukan ini anak-anak muda, Pak. Nah, kita ini walaupun kita ini ulang kaji, tapi ini ramai anak-anak muda kita yang mendengar itu menjadi pelajaran, dan itu kita mendapat pahala. Bukan untuk kita memang sudah hebat, ya kan? Sudah hebat. Tapi ini pelajaran kita ulang-ulang untuk anak generasi kita. Saya melihat ini sudah bergeser ini, ya, dunia ini sudah bergeser. Terkadang ayah menyuruh anaknya, dia sedang main HP, disuruh beli rokok, kamu beli rokok, sebentar itu tidak dihiraukan. Sudah bergeser luar biasa. Ya, karena dia asing dengan bermain itu HP. Makanya perlu sekali kita tanamkan ihsan tadi. Ya, bagaimana kita dilihat oleh Allah. Kalau kamu tidak mampu, yakinlah Allah melihat kita. Di mana-mana saja ada Allah. Kalau tidak bertempat, ya. Nah, ini yang tidak, makanya banyak yang kena, banyak yang korupsi karena dia tidak yakin Allah melihat dia. Tambah KPK, tambah lagi, tambah pegawai lagi, tambah lagi, bangkrutlah daerah kita. Karena memang dia tidak takut lagi. Nah, ini yang perlu kita, saya pikir di Semulu ini, apalagi Allah akan mengiming-imingkan tentang gas tadi, sudah mulai muncul ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, bahwa saya ada abang saya yang bekerja di Arab Saudi. Arab Saudi itu kita heran dia, banyak sekali ladang-ladang minyak. Kemudian pada tahun 70-an itu Arab Saudi sudah lampu kuning, ya, sudah hampir bangkrut. Nah, oleh raja, karena rajanya pada saat itu luar biasa cinta kepada rakyatnya, tiba-tiba ditemukan suatu ladang di kebun, yaitu emas, sehingga penduduk kebun itu menyumbangkan untuk negara dan bangsa. Juga kita berpikir kelas balik lagi, daerah Semulu. Daerah Semulu ini bekal akan kaya dengan gas tadi. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ini akan terwujud. Tapi tahukah kita bagaimana untuk mewujudkan itu? Ini sudah lama kita mendengar nih, tapi tidak muncul-muncul. Kami di sana di Mangge itu ada namanya Pak Desa Luk Bate Intan. Intan dari zaman dulu ada Intan. Sekarang menghilang dia. Mengapa? Karena kami di sana penduduknya sudah mulai sombong, akhlaknya sudah mulai tak baik, imannya sudah mulai turun naik, bahkan berkurang, bukan bertambah. Makanya insan itu dikatakan belum tua, masih muda. Bukan itu, Pak. Bukan itu. Saya melihat memang tidak ada kepedulian, tidak ada silaturahmi lagi, tidak ada lagi. Keponakan dengan pakciknya, anak dengan orang tuanya, tidak ada lagi silaturahmi. Bersalam aja tidak ada lagi, bersalam ya lupa, model bersalam cas tuh. Jadi sebaliknya kita lihat. Makanya Abu Ya sangat sayang kepada penduduk Semulu, sehingga beliau katakan, cobalah, dulu Abi Junaidi juga pernah kemari. Kita cinta karena Semulu di belakang rumah saya, menyeberangi laut. Bagaimana kita dapat memberikan suatu mengingat, saling mengingatkan silaturahmi lah kita dengan penduduk Semulu itu, bahwa kita harus kembali. Nah, karena sama saja hidup kita hari ini dengan kemarin itu rugi. Kita harus lebih baik, hari esok itu lebih baik. Nah, jadi ini iming-iming ada gas. Mengapa belum muncul-muncul, Pak?
kami semalam subuh datang di sini, salat di musala itu hanya 4 orang. Salat subuh. Nah, itu di musala pelabuhan. Saya melihat di masjid sudah ramai. Ya, tapi bukan itu kita. Bagaimana kita iman kita terus membaik, bagaimana ibadah kita terus membaik, bagaimana akhlak kita terus membaik, baru marifat. Barulah inilah perlu guru. Saya dulu tidak berguru, Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Hamka, itu sudah guru yang luar biasa. Tapi sosok itu tidak ada lagi. Sekarang yang ada Abuya. Saya melihat Abuya itu sedih, Pak. Saya melihat. Memang peduli sekali. Walaupun dia dihalang, walaupun dia dilempar, tapi Abuya tidak gentar dengan itu. Dan terus memberikan pencerahan-pencerahan, menulis. Beliau berdakwah, beliau tidak berhenti walaupun sakit. Nah, jadi oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, saya melihat bahwa mari kita sama-sama penduduk Semulu ini bekerja sama kita dan terus mencari guru yang baik. Walaupun bukan Abuya, kadang ada guru-guru kita yang hebat, yang alim, yang tingkah lakunya bisa kita tiru. Dia menjadi sosok yang memang panutan, itu silakan. Sehingga kita terpetunjuk kita. Guru ini kan seperti pawang, Pak. Pawang rusa misalnya. Kita dibilang guru di sana pasang perangkap, pasang gitu, patuh kita. Nah, tapi kalau tidak ada guru, itu susah kita. Nah, siapa yang kita contoh? Jadi ini mungkin bukan ceramah, Pak, tapi saya tak lebih daripada silaturahmi dan saya paling sayang pada masyarakat Semulu sesuai dengan amanah Abuya. Maka oleh karena itu malam ini kita bukan ceramah tapi hanya sebagai silaturahmi saja, sehingga ke depan nanti kita saling kenal, kemudian saling kita menambah ilmu pengetahuan kembali, sehingga kita ini semakin akrab. Dan nanti kalau ada persoalan-persoalan kita tinggal komunikasi dengan HP, kita akan bantu di mana yang bisa kita bantu. Saya pikir ini malam sudah larut, itu sudah baru sudah capek ini. Jadi mohon maaf lah atas segala kekurangan kami, karena kami ini datang dari jauh. Kemudian besok juga ada agenda lain, malam juga kami silaturahmi terus, Pak. Ini kalau ada di daerah kita ini yang kami mungkin akan komunikasi dengan Pak Kades, dengan imam, dengan tokoh-tokoh masyarakat adat di sini untuk terus kita bangun komunikasi, tidak lekang-lekang itu. Kemudian dengan kelompok-kelompok Wiri Yasin juga terus kita adakan bagaimana apa yang